Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarka Maulida Syafiq. Saya dari Prodi Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan fisiologi dan biomekanika lanjutan. Jadi yang akan kita bahas itu yang pertama ada sudut hip. Jadi sudut normal pada hip ini 25 derajat. Jadi jika sudut hip kurang dari 125 derajat, maka akan mempengaruhi pada geni genivalgum. Dan sedangkan sudut hip lebih besar 125 derajat, maka akan mempengaruhi pada geni genivalgus. Jadi di sini ada contoh gambarnya. Yang ini coxa valga, yang ini coxa vara, dan yang ini sudut hip normal. Selanjutnya di sini ada drop foot. Jadi drop foot itu apa sih? Jadi drop foot itu adalah kondisi yang dapat mempengaruhi pola jalan karena terdapat tightness pada otot gastrocnemius dan tendon Achilles, serta adanya weakness pada otot-otot sehingga ankle dan foot tidak bisa melakukan gerakan dorsofleksi pada fase initial konteks. Jadi contohnya seperti ini. Yang ini normal foot dan yang ini drop footnya. Selanjutnya di sini ada artokinematik dari knee joint. Jadi artokinematik dari knee joint itu dia ada femur on tibia. Jadi artokinematiknya itu yang femur to tibia itu dia tuh gerakan femur terhadap tibia, contohnya itu pada saat gerakan dari duduk ke berdiri. Dan di artokinematik knee joint itu dia ada fleksinya itu roll ke arah posterior dan slide-nya ke arah anterior, sedangkan ada ekstensi rollnya ke arah anterior dan slide ke arah posterior. Internal rotasinya roll ke arah medial dan slide ke arah lateral. Eksternal rotasinya itu roll ke arah lateral dan slide-nya itu ke arah medial. Nah, di sini juga ada yang tibia to femornya, dia itu ada fleksi, ekstensi, internal rotasi, eksternal rotasi. Kalau yang tibia to femur itu fleksinya itu roll ke arah posterior, ekstensinya itu roll dan slide ke arah anterior, internal rotasinya itu roll dan slide ke arah medial, eksternal rotasinya itu roll dan slide ke arah lateral. Jadi kalau yang tibia to femur ini, gerakan tibia terhadap femur, contohnya itu pada saat gerakan uncang-uncang kaki, atau kita duduk di bangku dan kakinya diuncang-uncang. Gitu. Selanjutnya ada osteokinematik pada hip joint. Jadi di sini osteokinematik sendi hip pada gerak pelvic terhadap femur. Jadi ada anterior pelvic tilt atau nutation dan ada posterior pelvic tilt atau counter nutation. Selanjutnya ada lagi osteokinematik hip joint, osteokinematik sendi pada gerak femur terhadap pelvic. Jadi artokinematik pada sendi hip itu kan dia itu mengikuti prinsipnya itu konkev sama konveks. Nah, gerakan artokinematiknya itu terdiri dari fleksi, ekstensi, terus ada abduksi dan aduksi, ada internal dan eksternal rotasi. Nah, jadi gerakan terus si fleksi ekstensi ini dia tuh masuknya ke bidang sagittal plane, dan kalau abduksi dan aduksi ini masuknya itu ke frontal plane, sedangkan internal dan eksternal rotasi itu dia masuknya ke transversal plane. Nah, jadi gerak pelvic terhadap femur ini dia itu terjadi ketika pelvic bergerak pada 3 bidang, sedangkan femur fixnya itu tidak bergerak atau menjadi poros gerakan. Sebaliknya, untuk femur terhadap pelvic terjadi ketika femur bergerak pada 3 bagian, sedangkan pelvic fixnya itu tidak bergerak atau menjadi poros gerakan. Selanjutnya ada osteokinematik dari knee joint. Jadi osteokinematik pada knee joint itu dia gerakannya itu ada fleksi, ekstensi, internal rotasi, dan eksternal rotasi. Yang terakhir ada osteokinematik pada ankle joint. Jadi osteokinematik pada ankle joint ini dia itu gerakannya ada plantar fleksi dan dorsifleksi. Terus jadi
pada saat weight bearing calcaneus bagian posteriornya itu yang kontak dengan ground dan menerima gaya reaksi dari ground. Jadi selain itu calcaneus juga merupakan tulang pertama yang menyentuh ground pada saat fase berjalan. Calcaneus itu mendistribusikan berat badan tubuh ke bagian kaki depan. Jadi ini calcaneusnya. Terus jadi dia pas plantar flex itu seperti ini. Terus ini kalau dia lagi melakukan dorsoflex. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.